Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Tidak terasa sudah 18 hari kita menjalankan ibadah puasa. Nah, artinya tinggal sekitar 12 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang merupakan perayaan hari besar bagi umat muslim seluruh dunia. Biasanya dalam menyambut Lebaran tentulah terdapat beberapa pengeluaran yang harus kita persiapkan. Nah, tidak heran jika kita melihat banyak sekali masyarakat muslim membeli berbagai keperluan menjelang hari raya. Terkadang pengeluaran yang sangat besar tidak mereka sadari karena rasa syukur dan kegembiraan yang sangat besar dalam menyambut hari kemenangan ini. Untuk itu, di sini aku mau membuat rincian anggaran pengeluaran agar nanti keuangan ini tidak berakhir dengan saldo kosong atau malah justru hutang menumpuk pasca Lebaran atau sebelum Lebaran. Kemudian, kira-kira apa saja sih pengeluaran yang harus dipersiapkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pasca Hari Raya Idul Fitri ini? Jangan lupa tonton terus dan simak videonya sampai habis ya. Baiklah, karena tidak lama lagi pekerja di Indonesia ini akan menerima gaji THR, baik pegawai negeri sipil ataupun swasta, maka di sini aku mau membuat pengelolaan keuangan gaji THR atau tunjangan hari raya. Mengelola gaji THR dengan bijak adalah salah satu upaya untuk mencegah pemborosan, sehingga kita bisa terhindar dari kekurangan pasca hari raya ataupun kehabisan dana sebelum hari raya tiba. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di tengah pandemi COVID-19 ini, memang kita harus ekstra dalam mengelola keuangan. Sebagian orang mungkin tidak menerima THR seperti biasanya, misalnya hanya mendapat setengah bagian THR dari THR beberapa tahun sebelumnya, atau malah justru ada yang tidak mendapat THR lagi sama sekali. Untuk yang tidak mendapat gaji THR, mencatat rencana anggaran pengeluaran juga penting ya, yaitu dengan cara mengatur sebagian uang gaji bulanan untuk hal-hal yang sangat penting. Seperti menyisihkan kewajiban membayar zakat, serta lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, sekarang aku mau mencatat alokasi dana pengeluaran untuk tunjangan hari raya ini atau THR. Sebetulnya gaji THR atau tunjangan hari raya ini memang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hari raya ya. Namun bukan berarti mau langsung kita habiskan sekaligus. Nah, disitulah sebabnya di sini aku mau mencatat dulu apa saja rincian anggaran yang akan dikeluarkan menjelang hari raya maupun pasca hari raya nanti. Di sini gaji THR yang diterima adalah sekitar 4 juta rupiah. Seperti biasa, yang pertama di sini aku mau membuat tabel dulu yang terdiri atas 3 kolom. Untuk kolom pertama ini berisi rincian anggaran pengeluaran apa saja yang ingin kita persiapkan. Di kolom yang kedua adalah budget plannernya, di mana persentasenya disesuaikan dengan keadaan masing-masing setiap rumah tangga, karena kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya. Lalu untuk kolom yang ketiga ini adalah uang sisa. Bisa jadi budget planner yang sudah kita buat ini memiliki sisa ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada pelaksanaannya melebihi dari budget planner yang sudah kita buat ini. Langsung saja, karena gaji THR ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hari raya, maka poin yang pertama aku tulis adalah kebutuhan hari raya. Apa saja yang menjadi kebutuhan di hari raya? Yang pertama aku buat ini beramal. Jadi beramal itu banyak jenisnya ya waktu di hari raya. Yang pasti yang kewajibannya yang pertama itu adalah membayar zakat.
Zakat terdiri atas beberapa jenis ya, ada zakat fitrah, zakat harta, zakat penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku hanya menuliskan untuk zakat fitrah saja dan aku buat sekitar 5%. Untuk persentase ini sesuaikan saja dengan yang akan kita bayarkan ya. Jika kita akan membayarkan sekaligus zakat harta, boleh juga sesuaikan dengan aturan dalam Islam. Zakat fitrah ini untuk kami berempat ya, jadi misalnya berlebih itu insya Allah akan diletakkan di masjid. Makanya di bagian kolom sisa ini sudah aku strip atau aku tutup. Berikutnya di sini aku tulis berbagi saja ya. Maksudnya di sini ada dana khusus untuk berbagi dengan keluarga seperti orang tua, sanak saudara, keponakan, ataupun dengan anak tetangga ataupun orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bagilah dana ini untuk keluarga dari suami ataupun keluarga dari istri. Di sini aku buat 20% dulu, tapi upayakanlah persiapkan dana berbagi ini lebih sedikit dari yang kita perkirakan. Karena terkadang kita ketemu orang-orang yang layak diberi dan tidak terfikirkan sebelumnya oleh kita. Biasanya juga kita sudah menyiapkan uang berbagi ini jauh-jauh hari di luar dari uang gaji THR. Jadi pandai-pandai kita untuk membagi-baginya ya, misalnya untuk anak-anak itu uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, namun dengan uang kertas yang baru. Jangan lupa juga persiapkan uang THR untuk asisten rumah tangga bagi yang memiliki. Nah, kalau aku asli asisten rumah tangganya adalah aku sendiri. Ya, nah seterusnya adalah yang kedua, hidangan hari raya yang aku bagi menjadi 2 bagian, yaitu kue dan camilan beserta daging-dagingan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini silaturahmi ke rumah-rumah sudah berkurang, namun setidaknya kita mempersiapkan hidangan ini jikalau ada beberapa tetangga, sanak saudara yang datang, ataupun kita sendiri yang akan menikmati bersama anak-anak. Di sini aku buat 10% dari gaji THR yaitu sekitar Rp400.000. Nanti tinggal kita bagi-bagi ya. Untuk kue kering itu paling cuman 4 toples, misalnya beli kacang telur atau misalnya coklat yang disukai anak-anak ataupun nastar ya. Jadi nggak terlalu banyak untuk kue keringnya. Paling buat camilan seperti buat empek-empek atau tekwan. Dan untuk yang daging-dagingan ini misalnya membuat opor atau membuat rendang. Kebutuhan hari raya yang ketiga yaitu pakaian baru. Nah, memang untuk pakaian baru ini tidak menjadi kewajiban di hari raya. Namun jika punya anggarannya, apa salahnya ya jika kita menyenangkan anak-anak? Apalagi untuk orang yang seperti aku yang tidak konsumtif membeli pakaian setiap bulan. Di sini aku anggarkan 20% atau sekitar Rp800.000 untuk kami berempat ya. Dan ini harus dicukup-cukupkan ya. Jadi jangan sampai kita lapar mata dan harus diakali misalnya dengan cara belanja online ya. Karena kalau kita belanja langsung ke mall, biasanya pengeluaran itu justru akan lebih membengkak. Karena saat mencari pakaian kita itu banyak sekali ngelihat barang-barang lain yang lebih menarik, yang lebih membuat mata kita ini jadi lapar sehingga harus membeli. Kebutuhan hari raya yang keempat adalah biaya mudik. Yang dimaksud dengan mudik di masa pandemi COVID-19 ini adalah misalnya berkunjung ke rumah saudara yang masih di area satu kecamatan ya. Di sini aku anggarkan 10% ya karena cukup dekat. Paling untuk memenuhi kebutuhan minyak ataupun untuk kebutuhan makan, misalnya di sana kita pengen makan apa atau memasak apa di tempat keluarga. Selanjutnya, poin kedua adalah di sini ada rencana anggaran untuk dana darurat. Persiapan dana darurat ini bagi aku penting banget ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini adalah salah satu uang cadangan yang diperlukan nanti untuk pasca Hari Raya Idul Fitri.
Jangan sampai setelah Hari Raya Idul Fitri, kita justru malah kekurangan uang atau kehabisan uang, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang mendesak ini tidak bisa terpenuhi karena semua uang baik gaji bulanan maupun uang THR ini habis kita gunakan untuk kebutuhan hari raya semuanya. Untuk dana darurat, di sini aku anggarkan 20%, yaitu sekitar Rp800.000. Sementara untuk poin yang ketiga, yang paling penting ini adalah tabungan. Jadi, untuk tabungan ini sisanya adalah 15% atau sekitar Rp600.000. Di bagian tabungan untuk kolom sisanya ini langsung aku tutup dengan tanda strip gitu, karena tabungan ini bukan termasuk anggaran pengeluaran ya, atau tidak ingin kita gunakan. Inilah 3 poin rencana anggaran pengeluaran di hari raya menggunakan uang gaji THR yang diterima. Oh ya, untuk yang memiliki hutang atau cicilan, sebaiknya prioritaskanlah di awal untuk membayar hutang atau cicilan tersebut, kemudian baru melihat kebutuhan hari rayanya. Nah, demikianlah cara mengelola atau mengatur gaji THR-ku. Untuk yang baru bergabung ke channel YouTube-ku, jangan lupa ya tekan subscribe, like, komen, serta share ke media sosial yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton video YouTube-ku. Nantikan video YouTube-ku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.